remaja. Nah ternyata penyebab stunting gitu ya itu seperti pada balita saat itu memang harus mempersiapkan sejak dini mulai dari remajanya. Nah gimana kalau remajanya itu misalnya kan sudah haid itu dia mereka sudah haid, yang putra juga sudah mendewasa gitu. Biasanya masalah-masalah yang banyak dialami itu dari remaja putri. Nah dia sudah mulai haid, terus itu giatnya, makanannya kurang, sayuran, serat dan sebagainya, bisa terjadi anemia. Lalu di usia reproduksinya dia mau mempersiapkan untuk masa pernikahannya ya di usia, kalau perempuan idealnya menikah 21 tahun ke atas, kalau laki-laki idealnya 26 ke atas. Nah jadi yang ada di sini kalau punya anak remaja gitu, ayo mbak, ayo mas gitu ya, bermanfaat banget ya. Nah, jadi orang tuanya juga harus tahu. Misalnya di sekolah, anak saya suka jajan misalnya instan gitu, saya gambarnya suka bikin Indomie gitu, atau makan salme gitu ya kan. Nggak melarang itu namanya remaja gitu ya kan. Nah, tapi itu kan diimbangi di rumah asupan gizinya yang baik gitu ya kan, makan sayur juga, makan lauk protein gitu. Nah ya pada saat menstruasi tidak terjadi apa bu, misalnya haidnya yang misalnya jadi haid, lalu misalnya bulan ini haid, 2 bulan ke depan enggak, bulan selanjutnya baru haid. Biasanya yang mulai remaja gitu ya kan, baru misalnya haidnya cuma 3 hari, bulan depan enggak, bulan depannya deras gitu. Kita dari asupan makanan yang kita, selain dari hormon ya, asupan makanan yang kita makan sehari-hari. Lalu misalnya usia remaja misalnya banyak langsung jerawatannya parah ya kan, sudah pakai obat jerawat, sudah pakai skincare macam-macam kok nggak sembuh misalnya gitu, jadi dia bikin jangan pede di sekolah gitu ya. Lalu apalagi perubahan yang remaja, sudah tumbuh bulu kemudian berubah seperti ya jamur ya gitu ya, mandi gitu ya, setiap bulan itu, terus aroma bau badan gitu kan, dia sekarang pakai deodoran pulang sekolah gitu ya kan, sudah haid gitu ya, nanti temannya nggak enak gitu ya kan, rasa nggak nyaman gitu ya kan, orang tua yang harus menceritakan ya. Jadi jangan sampai kita itu dari orang tua terlihat bodoh di mata anak-anaknya. Sekalipun kita memang bodoh, tapi jangan sekali-kali kita terlihat oh tidak bisa. Dan jangan sekali-kali anak di era zaman sekarang kalau bertanya kita jawab tidak tahu. Kita harus belajar semaksimal mungkin saat anak bertanya kita bisa menjawab. Itu satu. Terus kedua, kita bisa menjadi bestie buat anak-anak kita. Itu tidak susah ya untuk menjadi bestie di anak-anak kita itu. Dalam artian kita bisa harus mengikuti alurnya anak kita. Kalau anak kita lagi pengen ngobrol, kita harus hilangkan lelah kita. Kita harus hilangkan capek kita harus hilangkan rutinitas kita. Ibaratnya kita lagi masak, matikan kompor kita, dengarkan anak kita. Jadi nanti anak kita akan menjadi bestie kita. Jadi itu terkadang bukan masalah pinter atau tidak pinter, tapi bagaimana kita bisa menyikapi permasalahan. Mungkin ibu-ibu zaman sekarang itu kan kita juga kadang-kadang punya media sosial. Jadi kita juga harus ngikutin media sosialnya anak-anak kita. Itu wajib banget. Meskipun anak sekarang lebih pintar dari kita. Anak-anak itu nge-share sesuatu, dia kita orang tua tidak tahu kan, dia bisa lebih pintar dari kita sendirikan. Tapi kita jangan kalah pintar. Usahakan kita tahu teman-teman anak kita siapa. Saat kita tahu, kita cari infonya dari anak-anak teman kita. Anak-anak dari teman-teman kita itu juga bisa menjadi anak kita seperti anak kita. Seperti saya di lingkungan saya, jadi anak-anak yang dari 10 tahun sampai 18 itu, jadi seolah-olah kayak anak saya sendiri. Jadi kalau ketemu ibu gitu, mereka
kadang kalau punya permasalahan dia lebih suka bercerita ke saya ketimbang bercerita sama ibunya. Mungkin nanti harapannya kadernya RT dia juga bisa begitu. Memang sulit ya kita untuk menjaga lisan kita untuk tidak meng-share curhatan orang lain ke orang lain, itu memang berat sekali, berat. Saya sendiri itu juga berat. Satu contoh, kalau orang datang nangis-nangis anak saya hamil, saya harus bagaimana, tapi tidak boleh ya orang lain tahu, tidak boleh ya nanti kalau bawa ke dokter harus di lingkungan yang kita tahu. Saya harus mikir otak ya, gimana caranya anak ini tetap mendapat fasilitas kesehatan, tetap diperiksa anaknya, tapi tidak di lingkungan yang mereka tahu. Jadi saya harus bawa ke jauh, dan itu lama ya dia maksudnya kita juga harus pendekatan terhadap si anak, pendekatan terhadap ibu. Jadi intinya mungkin di ibu-ibu zaman sekarang itu kita harus mengikuti perkembangan anak-anak kita biar tidak terjadi yang namanya pergaulan bebas. Kita harus tahu anak kita itu kebiasaannya apa, pulang jam berapa dari sekolah. Karena yang tahu betul perubahan di anak kita itu pasti kita, orang tuanya, ya kan? Bendaharanya boleh ketuanya. Boleh ya. Jadi Atur aja sendiri lah. pertemuan sudah fix, oke ya. Bagaimana kita bisa mengkip curhatan dan ibu-ibu? Ya, Itu intinya itu. intinya itu. Iya, iya. Tapi insya Allah RT gak aman, Bu. Aman. Jangan curhatan nanti, Bu. Tenang aja, Bu. Menginginkan ada kelompok UKM yang juga insya Allah bulan depan pembukaan bosnya dan berintegrasi bulan depan wilayah aja kita menunggu ya bulan-bulannya terakhirnya atau adalah menginginkan ada kelompok UKM yang juga insya Allah bulan depan pembukaan bosnya dan berintegrasi bulan depan wilayah aja kita menunggu ya bulan-bulannya terakhirnya atau adalah sudah ada kelompoknya, Ada door proses semangat. Oke. Kan Bu Leli yang ngasih dobrasnya. Berapa, Bu? Baskom aja nggak apa-apa, Bu. Udah ada berapa? 10 ya. Iya. Ambil aja sudah. Apa sih? Ambil kan. Iya, ambil aja. Kan ibu-ibu. Ya. Itu berapa? 1, 2, 3, 8. Mbak, itu Mbak berapa? Baru 8. Baru 6. Ini 2. Oh, 2. 2. Oke, silakan. Coba. Udah berapa sudah? Ini berapa lagi? Itu berapa, Mbak? 8. Nomor 17. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya sudah. Nomor 17 di absensi. Nomor 9. Nomor 9 di absensi. Suana 12 Ibu Endri 11 Ibu Yuha. Nama saya itu Bu Yulia. Oh sorry ya, Yulia. Sorry Bu. Dapat lagi. 10 Ibu Ika Sulistiani. Yeay. 29 Konita. 11. 11 tadi Yulia sudah. 15 Ibu Heni. Lumayan buat ya semuanya. 20 Ibu Herlina. Jangan diambil yang tadi namanya disebut. 10 kan itu. Hitung dulu. Nanti lebih dari 10. Hah? Tahu kok. Soalnya mau. Nomor 9, ayo. Mau minyak apa gula? Minyak. Oke deh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Gulaku banyak stok. Tadi udah. Gula aja. Pada sini kan
Mbak Desi ininya. Dua aja ya. Oh, 29 sudah. Nih. Ya, nasi sama kue. Oh, tambah-tambah lagi besok. Dapatnya double. Tapi surprise jam ini. Aduh. Dapat juga aku. Aduh, ini aduh. Apa ini? Kalau begini tuh saya megang 2 kelurahan habis. Kalau ikhlas dapat lebih, Bu. Amin amin. Makasih ya semuanya. Terima kasih banyak.